Ada pertanyaan yang bagus. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita melayani perasaan Tuhan? Pertanyaan ini sangat dalam karena sebenarnya menyentuh relasi, bukan sekedar aktivitas. Dalam iman Kristen, melayani perasaan Tuhan bukan berarti Tuhan memiliki emosi yang rapuh seperti manusia, tetapi berbicara tentang bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan dan tidak mendukakan Roh Kudus. Berikut cara memahaminya secara alkitabiah dan praktis. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dasarnya adalah kasih, bukan kewajiban. Dalam Matius 22 ayat 37 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Melayani hati Tuhan dimulai dari hati yang sungguh mengasihi Dia, bukan sekedar rutinitas. Ibadah bukan karena takut, tetapi karena cinta. Artinya, Tuhan berkenan bukan pada banyaknya aktivitas, tetapi pada kedalaman kasih kita kepada Dia. Hal yang kedua adalah hidup dalam ketaatan. Kasih kepada Tuhan selalu terlihat dari ketaatan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Cara praktisnya adalah menjauhi dosa, hidup benar walau tidak dilihat oleh orang, tetap setia dalam situasi sulit. Ketaatan itu menyenangkan hati Tuhan. Hal yang ketiga adalah tidak mendukakan Roh Kudus. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Roh Kudus bisa berduka cita. Kalau kita lihat dalam kalimat Efesus pasal 4 ayat 30, dikatakan di sana, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Hal yang dapat mendukakan hati Tuhan ialah dosa yang disimpan, kepahitan, iri hati, kebencian, hidup yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Sebaliknya kita menyenangkan hati Tuhan saat kita mengampuni sesama, hidup dalam kasih, menjaga hati tetap suci di hadapan Tuhan. Hal yang keempat adalah memiliki hati yang peka terhadap Tuhan. Melayani perasaan Tuhan berarti belajar peka. Apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan tidak berkenan. Contohnya, cepat kita bertobat saat kita sadar akan kesalahan. Peka terhadap suara Tuhan, tidak dengan keras hati. Hubungan dengan Tuhan itu seperti relasi pribadi, bukan hanya sekedar agama formal. Hal yang kelima, menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Penyembahan sejati menyentuh hati Tuhan. Di dalam Yohanes 4 ayat 23 berkata, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bukan soal lagu bagus atau suara merdu, tetapi hati yang hancur dan rendah hati di hadapan Tuhan. Kejujuran yang dalam datang kepadanya. Hal yang keenam adalah mengasihi sesama. Salah satu cara yang paling nyata menyenangkan hati Tuhan adalah mengasihi sesama kita, menolong yang lemah, mengampuni orang yang pernah menyakiti kita. Karena apa yang kita lakukan kepada sesama, kita lakukan juga kepada Tuhan. Jadi kesimpulannya sederhana, bahwa melayani perasaan Tuhan berarti mengasihi Dia, taat kepada firman-Nya, menjaga hati yang tetap suci, peka terhadap kehendak-Nya, hidup dalam kasih kepada sesama. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, blessing.